Situ sampai si BN kali kunaon kali oh nangis di situ sampai si BN kali kunaon kali oh era kulobaan teh kabeh kelas abang ka dieu ningalikeun urang aing era cuma demi awet Anjir. Berat tuh. Kamu pernah nggak? kamu kebarusutan ya keburu Aku mah keburu sultan. ih Cipiritan aku mah Cipiritan. waktu SD. Jadi gini. gak kecimahian Nah, SD teh ya waktu pagi kan emang udah banyak yang jualan gini kan di Iya. depan teh. Ada yang jualan jasuke, emang penjual baru ini teh. jamu Rame susu ketupat keju mas, Kejo. rame kan. Terus belilah pagi-pagi Iya. teh sebelum masuk. Beli ternyata si apa namanya jagung si jagungnya teh nggak higienis, jadi banyak lalat apa segala macam. Nah udah ini nih udah mulai ini tuh si perut ya udah ngerasa apa nggak enak perut, ke kamar mandi. Tapi sebelum ke kamar mandi teh udah ada yang apa cepiritnya geningan. Nah kamar mandi buka celana burusutin dulu semua kan, keluar dulu semua. Pas dicek si celana dalamnya teh Wow. ada gitu. Jisuke. Masih jagung. Itu mah dibuka ada simpang suka itu mah nggak mikir apa-apa, buka celana dalam buang langsung gitu. dibuang jalan terus menang kasih bang Jasuke Masih Jasuke. Tapi itu pas pulang langsung ke rumah sakit, soalnya emang udah nggak enak. Keracunan itu. Keracunan mah. Sampai muntah-muntah. tapi emang sih bener kalau orang mah dulu teh emang gak bisa makan pagi nih ya nggak sakit perut orang mah emang gara-gara itu Dan gue nggak bisa makan pagi. Galuh. pernah tuh kecipiritan Sama kayak Perdi. kecipratan ya kamu Tapi kayak Jasuke. batagor Kan kena makanan. emang. cilung Emang sakit mulut aja waktu Mas Reng. Waktu kelas berapa ya? Kelas 3 gitu kalau nggak salah. Kelas SMP 3 SD dong. Oh. SD udah S3 sekarang S1 belum. S3 lagi. Terus aja mas. S3 kecipiritan Sakit perut lah waktu itu teh. Tapi ditahan karena bentar lagi mau pulang. Jam pulang tahan lah. Di rumah aja. Ternyata udah nggak kuat tuh. Bingung. WC SD waktu itu jorok banget lah, kotor banget gitu. Jelek lah pokoknya mah. Jadi kayak aduh nggak nyaman lah sama yang dia atau apa. Tapi dipaksain gini. Paksain tapi udah di ujung gini. Aduh, Ya di ujung baru nyampe udah keluar duluan. di rumah tapi itu Enggak, udah keluar di WC. kamu ini pesannya pakai express Pas buka udah keburu keluar. Panik di situ teh. Aduh, ini caranya kemanain gitu. Ya, kemanain. Kan saya kamu mikir kemanain mau dikemanain tuh cicak dalamnya. Bukan isi itunya. Kemanain bingung. Kamu kan dicuci pakai lagi masih basah kan, akhirnya kayak sama kayak Ferdi dibuang lagi ke tong sampah. Ya kanan kiri buang kiri mau nyebrang gitu buang, akhirnya udah gitu. Kelas SD cerita terus apa lagi memalukan mah apa? Tapi zaman sekolah mah apa lagi ya? Paling di tampar guru paling pada pernah itu nggak? mau udah cerita kamu Awal kan iya gara-gara hilang ini bukan hilang ngerian cewek waktu itu. oh dicuningin emang Enggak, Cabul itu mah. enggak. Ketahuan ini bawa contekan waktu ujian itu memalukan nggak? harusnya mah malu tapi emang kitanya gak sadar Kamu pernah emang kita nyebut tuh ketahuan. Jadi waktu itu masih kelas 3 kan awalan perkalian kan. Iya. Namanya waktu belajar mah masih rada iya masih gitu lah. bingung Waktu itu emang susah di perkalian 8 atau kayak waktu itu emang susah 8 juga. Jadi kita tuh lagi dites tuh. Dites kayak misalnya ibunya mau ini kali ini berapa. Nah, waktu itu punya jadi di punya kayak sekertas gini isinya tuh hasil perkalian gitu. Aku simpan Di belakang. didudukin
Kecepiritan. Udah cerita ini. Udah cerita. Diambil sama Mang Jasuke. Masih Jasuke. Enggak dong. Nah, aku tuh sering liat wow kan. Iya. Ada Mang Jasuke. Balik lagi. Gue liat wow tuh kayak Jasuke. sering liat wow karena emang ada Jawa di situ kan. Terus ibunya ngeliatin kayak ada apa tuh di bawah Zaki katanya. Jasuke lagi. Udah masuk. Enggak Jasuke sekarang. Enggak ada sekarang. Enggak, Bu, enggak ada apa-apa. Terus sok berani dicek dan berdiri ternyata ada. Terus itu ketahuan. Ini emang Jasuke. Masih Jasuke lagi. Ada nih. Jasuke lagi. Gitu sih. Dimarahin dong sama gurunya itu. Marahin lah. Kayak kamu jujur gini. Besok ulangi. Tuh. Diulangi lagi bawa ini lagi. Ulangi lagi power. Selama satu semester itu saya ulangin terus sama ibunya. Ibunya marahin. Besok ngulang lagi. Ya tuh, gimana cerita horor. Horor. Horor ban asalan. Horor. Gini, sok Jaki dulu. Kamu apa nih? Jaki dulu. Cerita horor. Ya udah, aku ada. Boleh. Jadi kan rumahku tuh dekat tempat tentara kompi markas gitu. Jadi di situ ada barak-barak dan lain sebagainya. Cuma akhir-akhir ini tuh emang udah dipindahin, tapi emang ada beberapa yang masih di situ, ada yang dipindahin, jadi masih ada gang-gang kosong gitu, rumah-rumah tentara kosong itulah, kontrak penduduk tentara kosong. Kelilan mau gitu. Jadi beresin. Nah udah gitu teh. Biasanya kalau malam tuh udah sepi. Kan ada lapang bola juga, dan di lapang bola itu ada pasar malam. Jadi jam 8, jam 9 tuh masih rame. Oh iya, pameran gitu. Ya, nah aku sama temen-temen tuh main bola bukan di lapangnya tapi di jalannya, tapi masih di kompi di tempat Di tempat itu, dia TNI gitu. di tempat TNI itu, di jalannya. Ya kayak biasa lah gitu, kayak kita Eva gitu lah, main bola dan lain sebagainya. Nah satu momen bola itu masuk ke rumah kosong. Aku tuh kayak ya udahlah, kan gak yang begitu takut banget lah ya. Ya ambil keluar lagi, main lagi. Nah, pulang lah jam 10-an tuh pulang ke rumah. Nah di situ tuh kayak gak bebersih dulu dan lain sebagainya, langsung ke kamar terus ketiduran. Nah mimpi lah. Si mimpinya tuh kejadiannya sama persis yang main bola sama persis lah. Tapi di situ tuh ada ibu-ibu yang ngelewat lah di antara kita tuh, kan ngelewat gitu kan. Kayak kita tuh sebenarnya aku lihat mukanya tuh asing, tapi di posisi itu tuh anak teman-teman aku tuh kayak udah pada kenal lah gitu, pada salim terus ngelewat dianya terus manggil balik badan manggil, nah ada yang mau uang nggak, katanya 50.000 katanya. Waktu itu tuh teman aku mau ngambil kan, tapi gak jadi, sama kamu aja Jak ambil uangnya. Nah pas udah ngambil tuh di si rumah kosong itu tuh di depannya ada bapak-bapak ngeliatin ke rumah kosong itu, ngeliatin diam terus Kayak ngelamun gitu. terus nangis si bapak-bapak itu kenapa Bu katanya. Kata aku, terus kata si ibunya, coba deketin tanya. Nah nanti ngedeketin kan, Pak kenapa Pak? Iya Pak kenapa Pak? Iya. Pas udah gitu ternyata dia teh dari si bapak itu tuh ada yang nembus cewek terbang ke muka gue. Oh, gitu. Kayak Sambil ngomong naon sia gitu gitu langsung udah gitu kebangun erep di situ teh si yang nabrak tuh ada di atas kayak gini, terus kan pintu aku teh kebuka gitu kan, ada ventilasi juga. Nah pas ngeliat ke situ kan udah nggak bisa ngapa-ngapain nih gitu. iya, emang Gitu, berat bisa- gitu kayak gimana. Cuma di tangan aku tuh masih inget tuh kayak gini nih. Sesuai skrip Mas. Nah di situ tuh di yang ventilasi terus pintu tuh banyak kepala yang ngeliatin, banyak kepala gitu. Itu pengalaman Kepala pertama. lurah. Kepala desa, kepala pelatih, kepala keluarga. Terus Kayak gitu. Nggak bisa. Pokoknya baca Al-Fatihah atau nggak bisa sama sekali, kayak cuma bisa Ya kayak ngucapin tes bisa, tapi di sini mah masih gitu. baca Allah Akbar udah gitu lepas. Kayak di situ gak bisa tidur sama sekali. Tapi emang sih kalau urut-urut mah kayak Soalnya yang paling yang anehnya tuh kayak momennya
feel-nya sama Iya. waktu sebelum tidur waktu main bola itu sama banget, suasananya sama, feel-nya sama, cuma di situ tuh langsung beda. Ada yang di bola waktu itu langsung sana si pasar malam itu jadi sunyi gitu, semuanya jadi sunyi waktu itu. Itu sih jadi Lanjut. Kalau kalian ini nggak percaya sama yang namanya santet? Kalau aku mah enggak sih. Nah, Belum pernah lihat soalnya. Ini aku juga sebenarnya tuh nggak percaya sama hal mistis, hantu atau santet. Tapi setelah terjadi di keluarga aku, Kejadian. jadi gini, kejadiannya tuh di bapak aku. Bapak aku tuh kerja di Dago. Nah di Dago tuh dia punya istilahnya mah kayak si orang ini tuh pengen saingan sama bapakku. Soalnya si bapakku tuh yang ke apa ya, yang ketempok lah istilahnya mah. Yang paling terlihat gitu di situ teh. Nah, si iya teh bagus. si iya teh cemburu tah. Main teluh-teluh juga gitu. Nah teluh teh santet. oh Nah terus di subuh hari ya, di hari-hari yang subuh kan waktu dulu mah ini kejadiannya aku teh waktu SMP naik SMA. udah lama lah ya. Udah lama si bapak Jangan naik SMA tuh itu Astaga. jatuh. Nah si bapakku tuh emang biasanya tuh ngebangunin aku sama si AA sholat subuh kan. Nah ini naik ke atas ngebangunin, aku dipanggil dek kan, dek sholat ya. Nah pas aku bangun si bapak tuh jalan tapi jalannya tuh singkat. Singkat jadi si kakinya teh nggak Kayak bisa. sakit gitu. Padahal sebelumnya enggak. Sebelumnya aman, pas malamnya aman. Aku nanya, aku naon pak? Eta subuh cik aku teh. Duka tak apa? Pas udah geus kieu dah. Tiba-tiba. Bae we sing sireumeuan meureun. Emang ini kan, emang udah tua. Nah, sholat kayak biasa aku teh. Udah beberapa hari si kakinya tuh emang tambah parah gitu loh. Jadi bukan udah singkat doang, jadi nggak bisa digerakin apa-apa. Sampai pincang. Pincang. Nah, udah bukan pincang tapi udah nggak bisa. kerasa gitu. Udah kayak kebas aja udah mati gitu. Tapi ketika kan si kakinya tuh gini terus nih. Ketika dipegang atau digerakin dikit tuh sakit. Sakitnya tuh katanya kayak ada yang dibeset, kayak ada yang ditusuk-tusuk, katanya gitu. Nah, kan keluarga aku juga emang nggak percaya sama hal yang gitu ya. Hal mistis. Nggak dibawa ke rumah sakit. Bawa ke rumah sakit, apa namanya, di ronsen, dicek sama yang dimasukin ke alatnya apa namanya? Ini kan bukan Ya itulah pokoknya kan, dimasukin ke sana, yes, itu. nggak ada hal apa-apa, PSG. sehat. USG man hamil mas. Pokoknya bapak lo gitu. Udah dicek semuanya, nggak ada penyakit apapun. Si ini Masih tuh aman, si gitu. ini tuh nggak ada nggak ada apa-apa, penyakit medis lah ya. nggak ada. Si bapak tuh kan bilang ini ada yang dibeset, ada yang tusuk, ternyata nggak ada apa-apa. Nggak ada tapak. Nggak ada bengkak pun nggak gitu loh. Nah udah kayak gitu sama si dokternya tuh disaranin buat rawat dulu di situ, rawat inap. Rawat inap 3 bulan di rumah sakit, nggak ada apa ya, nggak sembuh gitu loh, masih kayak Ketemu lah gitu, kayak nggak gini. ketemu. Udah kayak gitu dibawa pulang, manggil orang yang bisa lah istilahnya di dekat rumah. Tetangga kan udah pada tahu si bapak kemana, kia. Bawa ke rumah, dipanggil si orang pintar itu. Nah baru ketahuan si orang pintar ini tuh bilang kalau si bapak tuh ada yang mempermainkan lah ngomongnya teh, ada yang mempermainkan. Nah terus si orang ini tuh bilang yang mempermainkan tuh di tempat kerja si bapak. Orang ini pengen si bapak tuh mati tapi pengen pelan-pelan Kayak nyiksa gitu. Nah terus udah ngomong kayak gitu, keluarga panik kan. Keluarga panik bilang, "Atuh kudu kumaha, harus ngelakuin apa aja biar selamat," istilahnya mah kayak gitu. Nah si orang ini teh malah ngeuangin geningan. Oh, malah nyari uang gitu. Sebenarnya si orang ini teh bisa, tapi caranya dia teh malah memanfaatkan Oh, memanfaatkan bayar situasi pura-pura gitu. bayar berapa gitu.
Nah, Sembuh mah. terus si orang ini teh ngomong harus nyari apel yang warnanya emas lah apa segala macem. Emas. Ngomong kayak gitu. Golden apple dong. Ini ke timun mas. Timun mas, Kayak mau gitu. timun mas. Si harganya teh nggak masuk akal. Si ini teh. Aing Oh ada emang apa? nggak tahu. Ada ini Gino yang logonya. Aya tulisannya apel emas. Serius. Nggak tahu. Golden apple. Terus si AA kakak aku, si AA tuh diajak ke kuburan. Nyari apa? Istilahnya mah nyari Meditasi gitu. apa ya? Kayak nyari obat buat si bapak teh kayak gimana. Katanya si A yang nyerita ya, si A tuh tidur di kuburan di Sukabumi. Terus teh tengah malam dia tuh digorok lehernya si A tuh sama si yang bisa ini digorok, kerasa digoroknya mah keluar Tapi ya- darah, Keluar. keluar darah. Tapi pas udah selesai gitu di jampe segala macam, dicek tuh nggak ada apa-apa katanya teh. Si A yang nyerita. Terus demi Allah serius. Kata Nah, Akatsuki. terus pas malamnya tidur istirahat, tidurnya pun di kuburan kan cuman di alas tikar doang. Biasanya emang gitu. Nah, tidur di kuburan si A tuh bilang kayak gini, ada yang nyamperin di mimpi dia. Jadi si mimpinya tuh ada si kakek pakai jubah warna putih, pakai sorban, terus pakai apa yang di sini teh? Ini apa? Ransel. Bukan mas, Sial. kayak sial gitu gini kan, tapi yang muslim gitu. Sialnya ini to speaking no ais. Ais. Ini bobot. Nah, terus si A teh nanya gini ke si orangnya teh, Aki saha, sana cek si A teh gitu. Aki-aki. Ujang terkedah terang, Ujang uih ti dieu bapak bakalan cager, teh ngomong kayak gitu. Udah kayak gitu, pagi-pagi si A pulang ke Bandung, ternyata si bapak masih kayak gini, malah tambah parah, malah ya jejeritan terus. Udah nggak ada cara lain, si mamah juga udah pusing ngebayarin semuanya kan, uang juga udah mau Keluar habis, banyak. tabungan semua keluar. Nelfon keluarga besarnya yang di Sukabumi, keluarga besar si bapak, telepon nyeritain, Mang si bapak kayak gini. Langsung datang malam-malam tuh jam 2 malam, jemput si bapak, dibawa ke Sukabumi, diobatin, gak tahu diobatin kayak gimana ya. Si bapak pulang-pulang udah bisa bawa mobil. Kakinya yang tadinya apa jalan dibopong, pas mau pergi aja itu teh diangkat gitu loh. Mobilnya. Enggak, Ya, si si bapaknya bapaknya. diangkat gitu loh. Pulang-pulang udah bisa bawa mobil. Lagi serius. Pulang-pulang udah bisa bawa mobil. Kaget kan semuanya. Nah bisa. Ternyata pas di sana di Sukabumi diobatin cuman diginiin doang. Tapi pas digini jarum, terus ada Semen. apa? Silet. Paku. Bangunan. Semuanya pokoknya di sini ada semua. Nggak bangun jadi. Sama siapa itu Nggak bangun perumahan. Obat ini sama siapa? Sama orang Bisa yang bisa juga di sana. Nggak ngewangin. Jadi Dan memang memang itu keluar tadinya. kepercayaan keluarga si bapak itu udah ada sih intinya. Ini itu mah niatnya pengen ngebantu. Bantu. Cuman digini doang, diusap sekali, diangkat, gini langsung keluar semua sih. Ternyata si orang yang ini teh yang ngesantet si bapak tuh emang suka ngirim dari atas. Jadi di rumah aku tuh kan pakai seng, si atasnya yang lantai 3-nya gedebrak itu teh ternyata bukan burung atau apapun, emang kiriman dia ternyata katanya. selama ini teh. Emang selama ini Pengen dikirim karena ngebenerkeun pesan. Serius. begitu untungnya. Dan sekarang si santet itu teh malah balik ke orang itu, ke Jadi istrinya. karma gitu. Istrinya ini Bodoh gedenya. Ih, Sedang aja. begitu. Udah lah mungkin. Iya. Lama teuing. Namanya itu. Udah aja Seperti itu. teman-teman. Mungkin Sudah
Merinding Udah ya. tiris juga ini. Iya. Merinding tiris ini mah. Merinding tiris sumpah ya mah merinding ya. Seru cerita bete. Oke lanjutnya di tukang ya. Boleh. Ya guys mungkin cukup sekian Ya. cerita-cerita Kali dari ini, kita. ya. Cerita lucu, cerita Horor. horor. Itu aku juga Kenakalan. podcast sama GJLS. Iya, Boleh. Ya mungkin Ditutup saja ya mungkin. tutup saja mungkin podcastnya cuma sampai segini. Mohon maaf lagi bila ada kata-kata yang tidak patut diucapkan, tidak patut dilontarkan di depan kamera guys. Mohon maaf. See you next time in the Asbun Podcast asal bunyi tapi berisi. Nah, aku tuh ngepotong. Kan emang beres itu.